Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Oke, di sini sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu akan mempresentasi kalian ya terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Alhamdulillah sekali. Pada minggu kemarin kita sudah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Sudah siap semua? Sudah ya? Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Oke, kita telah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Semuanya sudah pada hafal. Ibu sangat bangga ya pada kalian. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, kita harus tepuk semangat terlebih dahulu. Masih ingat kan? Oke, masih. Tepuk semangat. Semangat. Yeay, semangat semua, semangat. Oke, pada minggu kemarin kita telah belajar tentang apa? Tema berapa yo? Pada minggu kemarin kita telah belajar di tema 3 sub. Tema 2. Oh ya, tema 2. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar di tema 3 tentang tokoh dan penemuannya. Nah, kalian bisa buka di halaman 15 buku LKS ya, di halaman 15. Ayo buka semuanya. Ada yang gak bawa bukunya? Alhamdulillah bawa semua ya. Oke. Nah, Ibu akan menanyakan kepada kalian semua, lihatlah lingkunganmu pada malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi alam. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapakah tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik? Ayo siapa yang tahu? Oke, apa? Mas Randy, ayo apa? Siapa? Michael Faraday. Bagus, betul sekali. Penemu mesin pembangkit listrik adalah Michael Faraday. Oke. Terus Ibu akan bertanya lagi kepada kalian, bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Yuk, lampu-lampu kalian di rumah itu bagaimana biar menyala, menjadi terang gitu? Gimana? Karena adanya apa? Siapa yang tahu? Oke, Mbak Faza, apa itu? Karena apa? Karena ada, betul sekali. Lampu-lampu di rumah dapat menyala karena ada aliran arus listrik yang terjadi di rumah kita. Bagus sekali. Nah, sekarang kalian silakan baca teks eksplanasi tentang listrik pengubahan wajah dunia. Nah, apa itu teks eksplanasi? Nah, ada yang tahu? Oh, tidak tahu. Baik, Ibu akan menjelaskannya. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Topik permasalahan dapat ditemukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Nah, selain itu kita juga dapat membuat simpulan dari sebuah teks eksplanasi. Kita dapat menuliskan simpulan dari sebuah teks eksplanasi dengan membaca keseluruhan isi teks. Nah, teks eksplanasi memiliki 3 ciri-ciri yang dapat memudahkan kita untuk membedakan antara teks eksplanasi dengan teks yang lainnya, yaitu yang pertama, struktur terdiri dari pernyataan umum,
urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian yang kedua yaitu memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. Terus yang ketiga, faktualnya itu memuat informasi yang bersifat ilmiah atau keilmuan seperti sains dan lainnya. Nah, sudah paham kan apa itu teks eksplanasi anak-anak? Alhamdulillah sudah paham. Nah, sekarang kalian bisa membaca teks eksplanasi di halaman 16. Kalian silakan baca terlebih dahulu. Ibu akan menunggunya ya sampai kalian selesai membaca teksnya. Nah, sudah selesai membaca semuanya? Oke, baik. Pintar, sudah selesai membaca. Sekarang kita mengamati teks yang ada di halaman 17 ini. Kalian silahkan mengamati. Nah, bisa dibaca terlebih dahulu ya. Setelah itu ibu akan memberi pertanyaan kepada kalian. Kalian harus jawab dengan tepat. Oke? Ibu akan beri waktu 5 menit saja untuk membacanya karena kalian udah kelas 6 jadi udah hebat dalam membaca. Sudah selesai? Nah, sekarang ibu akan bertanya kepada kalian semua. Setelah membaca dari teks tersebut, coba jawab pertanyaan berikut. Apa yang menjadi pokok bahasan dalam teks tersebut? Ayo, apa? Rangkaian sehari dalam kehidupan sehari-hari. Benar, pintar. Terima kasih Mas Franky sudah menjawabnya. Terus, ibu akan bertanya lagi, bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan sebuah lampu? Ayo, bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan sebuah lampu? Gimana? Rangkaiannya disusun dari seri pada lampu sen. Nah iya, prosesnya itu ada di rangkaian paralel ini yang kalian sudah membacanya, terus juga ada di rangkaian seri lampu. Kalian bisa menggunakan dua ini, itu bisa proses terjadinya arus listrik hingga dapat menyalakan sebuah lampu. Kemudian, apa saja informasi penting yang terdapat dalam teks di atas? Ayo, informasi penting apa? Informasi betapa pentingnya peran listrik bagi kehidupan manusia. Betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari ibu dengan baik. Oke, sekarang ibu akan menampilkan sebuah video. Kalian harus mengamatinya ya dengan baik. Penemuan baru membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan sosial budaya merupakan perubahan yang meliputi perilaku, sikap, nilai, dan tata kehidupan masyarakat. Perubahan sosial budaya biasanya terjadi dari kehidupan tradisional menuju kehidupan modern. Salah satu penyebab terjadinya perubahan sosial adalah adanya penemuan baru di masyarakat. Penemuan baru tersebut membawa pengaruh besar terhadap perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Penemuan baru tersebut memudahkan kehidupan manusia. Contohnya, sebelum ada listrik, manusia melakukan kegiatan sehari-hari dengan cara sederhana atau tradisional. Setelah listrik ditemukan, manusia dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan lebih mudah dan cepat. Sebelum ada listrik, untuk penerangan manusia masih menggunakan lilin atau lampu teplok. Setelah listrik ditemukan, manusia menggunakan bola lampu untuk menerangi ruangan. Thomas Alva Edison merupakan penemu lampu pijar. Penemuannya mampu mengubah kehidupan sosial di masyarakat. Penemuan dalam bidang komunikasi yang dapat menghubungkan antar manusia di berbagai wilayah. Telepon atau smartphone memudahkan manusia dalam berkomunikasi tanpa dibatasi jarak dan waktu.
Penemuan baru di bidang transportasi seperti mobil, sepeda motor, bus, kereta api, kapal laut, dan pesawat terbang. Penemuan-penemuan tersebut membuat masyarakat dapat bepergian kemana saja dan kapan saja. Coba sebutkan penemuan baru lainnya yang telah mengubah perilaku sosial budaya di masyarakat. Selanjutnya, pengaruh kemajuan transportasi terhadap perkembangan sosial budaya. Kebutuhan menggunakan alat transportasi merupakan contoh perubahan sosial di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, perkembangan alat transportasi pun makin maju, seperti pesawat terbang. Alat transportasi pesawat terbang mampu menempuh jarak jauh dalam waktu cepat. Apa pengaruh kemajuan alat transportasi yang paling kamu rasakan? Ayo, tuliskan pendapatmu. Nah, setelah kalian mengamati video tadi, kelihatan sudah pada lemas gitu, kita harus tepuk semangat terlebih dahulu biar kita tetap semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yeay, kalian sudah semangat semua? Sudah. Ayo, sekarang kita akan bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya terhadap kehidupan dan peradaban manusia. Nah, dalam gambar tersebut, ini adalah gambar sebelum kita mengenal arus listrik. Nah, itu apa namanya? Itu buat apa? Iya, buat nyetrika pada zaman dahulu itu nggak menggunakan listrik loh, Hayo, pada zaman dahulu itu menggunakan apa? Menggunakan arang. Iya, dulu pada zaman dahulu orang-orang itu menyetrika baju itu menggunakan arang. Nah, kemudian setelah ada listrik, jadi kita memakai setrika listrik. Iya, betul. Pinter semua. Terus ini gambar yang kedua itu. Dulu pada saat belum ada arus listrik juga, orang-orang itu penerangannya menggunakan apa yo ini? Iya, katanya sentir. Sentir itu seperti kayak menggunakan api, terus bawahnya itu ada bahan bakarnya bagus. Terus setelah ada penerangan kita menggunakan apa? Yo, setelah ada arus listrik, penerangannya menggunakan apa? Menggunakan lampu. Iya, betul sekali. Pinter-pinter ya. Terus pada zaman dahulu lagi ada menggunakan apa lagi? Aduh, itu kalau tas itu kan bukan listrik, listrik ya. Ya ampun, salah sekali. Oke, kita lanjut aja ya. Kita lanjut ke Ibu akan menerangkannya. Ini listrik menjadi salah satu penemuan baru yang sangat penting bagi manusia. Penemuan listrik membawa perubahan sosial budaya di masyarakat. Perubahan tersebut meliputi perubahan perilaku, sikap, nilai, dan pola hidup masyarakat. Perubahan yang terjadi adalah perubahan dari cara hidup tradisional menuju ke arah yang lebih modern. Perubahan ini membuat kehidupan manusia menjadi lebih mudah, efektif, dan efisien. Berikut beberapa contoh pengaruh penemuan listrik terhadap kehidupan sosial. Yang pertama yaitu sebelum ditemukannya listrik, masyarakat menggunakan lampu minyak atau lilin sebagai penerangan. Benar kayak tadi di gambar di atas. Setelah ditemukannya listrik, masyarakat menggunakan bola lampu atau yang dinamakan penerangan. Terus yang kedua, masyarakat menggunakan memasak nasi menggunakan tungku sebelum adanya listrik. Kemudian setelah adanya listrik, masyarakat memasak nasi menggunakan apa? Menggunakan rice cooker. Nah, perbedaan sebelum ada listrik dan sesudah ditemukannya listrik dapat dilihat juga dari tabel yang ada di bawah ini. Yang ada di bawah itu yang tadi Ibu jelasin. Nah, yang pertama, waktu yang tersedia bagi manusia
untuk menjalankan kegiatan terbatas karena tergantung pada penerangan matahari itu sebelum adanya listrik. Kemudian yang kedua, kebutuhan tenaga manusia untuk menjalankan kegiatan juga lebih besar karena belum dibantu oleh peralatan elektronik. Terus yang ketiga, pertukaran informasi pun lebih lambat tanpa kehadiran media komunikasi yang mengandalkan listrik seperti televisi, radio, maupun komputer. Nah, terus setelah adanya listrik, semua berubah. Jadi, waktu yang tersedia bagi manusia itu tidak terbatas karena pada malam hari kita dapat menggunakan lampu sebagai penerangan. Jadi, kegiatan dapat dilakukan kapan saja. Kemudian yang kedua, kebutuhan tenaga manusia untuk menjalankan aktivitasnya lebih sedikit karena terbantu peralatan elektronik. Terus yang ketiga yaitu pertukaran informasi lebih cepat dengan bantuan alat komunikasi seperti handphone, terus komputer, terus radio, terus apalagi internet. Setelah ada listrik kan pasti udah ada internet gitu. Sudah paham pada materi pagi hari ini? Kita tepuk semangat lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa mencari kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 anak untuk mengerjakan soal yang ibu akan bagi, dan ini nanti dikerjakan di rumah ya. Terus kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mengerti semuanya? Mengerti. Baik, siap. Pada pelajaran pagi hari ini telah selesai. Terima kasih sudah mendengarkan pembahasan dari ibu. Bila ada salah kata, ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.